Motivasi itu tidak akan berguna sama sekali di hidup kalian. Saya sudah mengkonsumsi puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan motivasi, mau lewat orang, video, ya dari macam-macam lah. Akhirnya saya sadar bahwa bukan begitu caranya kalau saya mau berhasil. Nah, di sini saya mau sharing alasannya kenapa, dan nanti saya akan sharingkan juga solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Hulil Mukhtar. Jadi sebelum kita lanjut, bahas dulu ya, apa itu motivasi? Supaya nanti kalian lebih paham apa yang saya sampaikan dan bisa langsung mengambil aksi setelah menonton video ini. Oke, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu apa itu motivasi. Motivasi sendiri itu adalah dorongan atau keinginan yang membuat orang bertindak untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi motivasi itu ada dari orang lain maupun dari diri sendiri. Motivasi yang dari dalam diri adalah intrinsik, dan yang dari luar namanya adalah ekstrinsik. Nah, apa bedanya motivasi dengan tujuan, ya kan? Motivasi itu adalah dorongan atau keinginan. Tujuan sendiri adalah sesuatu yang ingin dicapai atau diraih seseorang di masa depan. Nah, sesimpel itu. Jadi itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi jangan samakan motivasi dengan tujuan. Motivasi itu ibarat bahan bakar. Jadi misalnya mobil, supaya dia bisa jalan, kita perlu mengisi bahan bakarnya. Nah, sama dengan diri kita. Untuk bertindak, kita perlu dorongan. Tapi, ini masalahnya. Mau mobil itu diisi bahan bakarnya sampai tumpah-tumpah, kalau mobilnya tidak pernah dijalankan, itu tidak akan sampai ke tujuannya. Nah, itu ibarat motivasi. Mau diisi, mau kita cari motivasi dari manapun, udah sampai kepenuhan di otak kita, segala macam motivasi. Kalau tidak pernah bertindak, tidak akan pernah kita sampai ke tujuan. Nah, di sini saya membahas kenapa motivasi itu tidak berguna kalau ingin mencapai kesuksesan yang besar. Pertama, motivasi itu adalah sebuah perasaan. Layaknya sebuah perasaan, itu gampang berganti-ganti. Yang kita butuhkan untuk mencapai kesuksesan, itu bukan perasaan, tapi tindakan. Karena perasaan, hari ini bisa kita merasa motivasi sangat tinggi sekali kan. Besok udah bisa berubah lagi. Besok berubah lagi, besok berubah lagi. Jadi, itulah kenapa motivasi tidak bisa kita andalkan kalau mau mencapai kesuksesan. Alasannya kedua adalah, motivasi itu berjangka pendek. Sedangkan tujuan itu adalah jangka panjang. Nah, ini kalian bedakan di sini ya. Tujuan itu jangka panjang. Kita harus mengandalkan sesuatu yang jangka panjang, yaitu apa? Tindakan. Misal kita punya tujuan yang itu tercapai kira-kira 10 tahun. Kalau kita mengandalkan motivasi terus, misalnya hari pertama kalian bergerak, ada motivasi sehari. Besoknya udah hilang. Terus kalian mau mengandalkan itu. Ketika dia sudah hilang, terus kalian mau stop. Kalau kayak gitu, kalian tidak akan sampai ke tujuannya. Ya kan? Untuk mencapai tujuan 10 tahun, itu perlu terus bertindak selama 10 tahun, sampai akhirnya kita bisa berhasil. Oke, kita lanjut yang ketiga. Motivasi itu membuat ketergantungan. Contohnya, setiap kita melakukan sesuatu dan tidak ada motivasi, akan ada sesuatu dalam diri kita yang otomatis mencari motivasi. Akhirnya itu membuat ketergantungan. Jadi setiap kita mau bergerak, kita selalu mengkonsumsi motivasi dulu baru mau bergerak. Akhirnya kita akan membuang-buang waktu, menghabiskan waktu. Sedangkan untuk mencapai tujuan ini kita perlu bergerak terus. Ibarat pesawat itu dia kalau mau terbang, itu dia laju dulu. Nah, nanti sudah sampai di atas baru dia nyantai. Nah, tapi untuk laju tadi itu nggak bisa pakai motivasi. Karena tadi kita akhirnya dibuat ketergantungan, setiap hari konsumsi motivasi, tapi tidak pernah melakukan sesuatu. Malas sedikit buka video gitu, cari lagi motivasi gitu. Ya tidak akan selesai-selesai ya, jadinya lambat. Dan bahkan mungkin itu bisa hilang kan jadinya. Karena tadi itu perasaan. Wah, kayaknya saya nggak bisa sampai nih, sampai tujuannya masih 10 tahun nih. Udah capek nih rasanya nih. Kayaknya mustahil deh. Nah, di situ kita perlu tetap bertindak untuk sampai, tapi motivasinya udah hilang. Motivasi itu tidak membentuk kebiasaan. Kenapa kebiasaan ini penting? Nanti saya akan bahas di solusinya. Dengan sebuah kebiasaan tanpa motivasi pun kita bisa tetap jalan. Ibaratnya makan gitu ya. Itu saking sudah seringnya kita makan, itu sampai setiap mau makan otomatis yang diambil apa? Piring. Itu udah jadi otomatis. Bahkan tanpa ada motivasinya kan. Mau makan nih, oh langsung piring. Oh makan nih, piring. Akhirnya jadi kebiasaan kan. Nah itu dia tadi. Jadi kalau begitu apa solusinya? Nah, solusinya adalah yang pertama, keberanian. Keberanian untuk mengambil keputusan-keputusan yang berisiko. Saya tidak tahu ke depannya apakah akan berhasil atau tidak di YouTube, tapi saya berani aja ngambil.
Saya buat video begini kan berarti mengambil risiko untuk tetap membuatnya dengan harapan nantinya akan berhasil. Misalnya saya takut ngambil risiko kan. Akhirnya saya hidupnya santai-santai aja gitu, mau biasa-biasa aja. Ya kembali yang kayak dulu lah, main game, apa segala macam itu kan. Nggak ada risiko yang mau diambil. Itu memang dengan begitu kita biasa aja rasanya. Hidupnya rasanya enak. Tapi saya berpikir jangka panjang. 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, apa yang akan terjadi kalau saya tidak membuat apa-apa gitu. Kalau saya tidak berani mengambil tindakan sekarang. Yang penting dilihat ini ada peluang, berani ngambil. Nah, disitulah perlunya ketika kita mau mencapai tujuan. Yang pertama berani. Kedua adalah rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap keluarga dan orang sekitar. Yang paling utama adalah rasa tanggung jawab kita terhadap tujuan tadi. Mau mencapai tujuan. Kita sudah membuat begini-begini plan sebanyak mungkin, akhirnya jalankan. Tapi karena tidak ada rasa tanggung jawab, jadi ketika hari ini tidak termotivasi, kita akan stop melakukan rutinitas lagi. Yang itu dimana rutinitas tadi untuk mencapai tujuan. Karena tidak ada rasa tanggung jawab. Ibaratnya orang tua kita lah bekerja kan. Kenapa mereka kerja? Mungkin hari ini atau selama mereka kerja ini, mereka itu selalu tidak ingin sebenarnya di posisi seperti itu. Pasti mereka ada rasa malas setiap hari untuk melakukan itu. Tapi tujuannya mereka adalah untuk menghidupi keluarga. Akhirnya dari tujuan tadi, meskipun mereka malas, tetap mereka lakukan. Karena ada tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya. Itu adalah pentingnya tanggung jawab untuk mencapai tujuan. Pasti ya semua orang yang tidak ada lah yang mau kerjakan. Kalau mau ya enaknya baring-baring kan. Semuanya pasti kayak gitu kan. Tapi tetap bekerja karena tanggung jawab. Kalau ndak kerja, keluarga saya bisa begini. Kalau saya ndak kerja hari ini, nanti mau makan apa? Nah, sama kayak tadi. Kalau saya ndak lakukan hari ini, rutinitas ini, saya ndak akan bisa mencapai tujuan. Nah, dari situ kita perlu tanamkan rasa tanggung jawab untuk mencapai tujuan. Lagi malas, moodnya jelek banget gitu. Tetap dilakuin. Nah, yang ketiga adalah membuat sistem yang mendukung tujuan kita. Nah, maksudnya sistem ini apa? Yaitu adalah jadwal. Nah, di sini saya ingin ambil contoh seperti sekolah. Sekolah itu sudah ada sistemnya kan. Masuk jam segini, pulang jam segini, di hari itu kita belajar sekian pelajaran. Nanti gurunya ini, gajinya gurunya segini, dan nanti liburannya seperti ini, gini, dan semuanya udah tersistem secara otomatis. Nah, itu adalah bentuk dari sistem. Kita perlu sistem seperti itu. Kenapa? Karena gini, kita sekolah kan, misalnya masuk jam 7. Mereka sudah tersistem jam 7 masuk, ya kan? Jadi tidak ada alasan. Misalnya dia beralasan, guru saya izin telat bangun gitu. Ya enggak bisa, udah harus masuk jam 7. Kalau enggak dihukum ya kan kalau terlambat. Nah, itu sama sistem seperti itu. Kita perlu bangun untuk mencapai tujuan. Jadi ada sistem di dalam rutinitas kita itu untuk mencapai tujuan yang dimana kalau kita langgar, ya kayak masuk jam 7 tadi, ada sanksinya. Nah, itu kita bisa buat jadwal harian, jadwal mingguan, jadwal bulanan. Nah, dari situ akan membentuk kebiasaan. Nah, kebiasaan itu dibentuk dari melakukan sesuatu berulang-ulang, konsisten, setiap hari. Hari pertama ndak enak, besok tetap lakuin, besok lakuin, seminggu lakuin, 2 minggu lakuin, 3 minggu, sebulan. Sampai akhirnya nanti itu jadi kebiasaan, disitulah titik kita berhasil. Itu adalah kesuksesan awal, kesuksesan kecil untuk mencapai tujuan yang tinggi. Karena kalau sudah jadi kebiasaan, mau lagi ndak enak moodnya, ya tetap dilakuin karena udah jadi kebiasaan aja gitu. Otomatis otak kita udah program seperti itu. Nah, untuk mencapai fase seperti itu, ya pastinya perlu proses ya. Sedikit demi sedikit aja kan. Nggak mungkin lah bisa langsung gitu. Jadi jangan down ketika kita tidak berhasil melakukannya. Apa orang yang dikatakan gagal itu ketika dia berhenti. Kalau dia belum berhenti, itu belum bisa dikatakan gagal. Itu hanya belajar dari kesalahan. Jadi misalnya kita udah buat jadwal nih kan, rutinitas. Ingin membentuk kebiasaan baru yang bagus untuk mencapai tujuan. Hari pertama masih oke, hari kedua oke, hari ketiga kita mulai melanggar sedikit dari aturan itu. Nah, di situ jangan langsung down. Itu adalah hal wajar dan saya pun merasakan itu juga gitu. Yang penting adalah komitmen untuk besoknya melakukan perbaikan lagi gitu. Oh, udah tahu kesalahannya gitu kan. Oh, kemarin saya salahnya di sini nih. Kenapa saya malas gini. Akhirnya besok bisa diperbaiki. Nah, dari situ ya. Yang keempat adalah ambil aksi nyata.
Jangan habis tonton ini, kalian udah tahu semua nih kan. Oh gini, oh saya harusnya begini. Tapi kalau ndak ada aksi yang diambil, ya udah sama aja. Mau ada motivasi, ndak ada motivasi, ya sama aja. Ibarat mobil tadi kan, misalnya ndak ada bahan bakarnya. Kalau kita ada aksi ya kita bisa dorong kan, akhirnya jalan mobilnya. Itu pentingnya kita mengambil aksi. Cara mengambil aksi adalah jangan malas. Udah sesimpel itu. Nah misalnya kalian tanya lagi kan, gimana cara ngilangin rasa malas? Ya udah dipaksa. Awal-awal itu pasti tidak enak. Nggak ada yang enak kalau mau mencapai keberhasilan. Nah di sini kalian bedakan dulu ya, malas sama capek itu beda. Jangan disamakan ya. Kalau memang udah capek ya istirahat gitu. Tapi kalau malas ya jangan dipaksa. Lakuin aja dipaksa ya. Itu udah mentok itu udah cara terakhir adalah dipaksa. Misalnya kalian udah cari tahu gimana cara hilangin rasa malas, oh dikasih tahu caranya adalah dipaksa. Terus kalian cari tahu lagi caranya menghilangkan rasa dipaksa gitu, ya ndak akan bisa, ndak ada lagi jawabannya. Ndak usah dicari, kalian akan ulang-ulang aja terus di setiap hari ya, sampai ndak ambil aksi terus gitu. Udah itu udah mentok, jawabannya adalah dipaksa gitu. Udah pokoknya dipaksa, mau capek, mau ndak enak gitu, moodnya mau habis kena apa segala macam. Nah nanti dari dipaksa pasti itu akan jadi kebiasaan. Nanti lama-lama dia jadi sesuatu yang tidak terpaksa lagi gitu kita lakukan. Oke. Bahkan motivator itu sendiri, ya kenapa mereka bisa sukses di bidang motivator, di bidang memotivasi orang? Apakah mereka setiap hari membuat materi itu ada rasa ingin membuatnya gitu? Apakah mereka tidak pernah merasa malas? Apakah mereka setiap hari merasa termotivasi? Ya enggak. Kenapa mereka bisa berhasil? Ya karena mereka tetap tanggung jawab, tetap lakuin apa yang mereka harusnya lakuin setiap hari. Mereka tetap cari materi, mereka tetap eksplorasi bagaimana caranya berbicara dengan lebih baik, bagaimana caranya berbicara dengan lebih tegas gitu, lebih keren dilihat orang. Akhirnya orang merasa banyak yang termotivasi dari apa yang dia sampaikan. Nah itu kan mereka belajar terus setiap hari kan. Makanya kita jangan lihat apa yang dia bilang gitu, tapi lihat apa yang dia lakukan. Mereka aja melakukan sesuatu itu tidak termotivasi kan, tapi memotivasi orang kan. Kenapa bisa berhasil gitu? Ya karena tadi tanggung jawab itu. Sudah ada sistemnya, udah ada jadwal yang mereka punya gitu. Apa yang akan mereka lakukan tiap hari gitu. Sampai akhirnya mereka bisa berhasil di bidang itu. Nah, jadi itu kita lihat apa yang mereka lakukan. Jangan kayak cuma termakan sama apa yang mereka omongkan. Nah, itu jadi penting ya. Itu jadi semuanya penting. Saya ngomong begini tuh bukan saya sudah berhasil ya, enggak. Saya aja belum berhasil juga ya. Saya dari sekarang ini ada di proses untuk menuju keberhasilan, kesuksesan. Nah, tapi kenapa saya pede ngomong? Karena saya juga sudah mengalami gitu. Dulu saya itu sering ya menonton video motivasi itu hampir tiap hari ya. Tapi tidak pernah ada perubahan. Jadi yang kita perlukan itu sebenarnya bukan motivasi ya, tapi cara. Misalnya ada tujuan nih. Di sini ada dua pilihan, motivasi atau cara. Tanpa motivasi pun kalau kita tahu cara untuk mencapai ke tujuan, ya pasti bisa kan? Cuma kalau kita tidak tahu caranya, tapi ada motivasinya, ya tidak akan pernah nyampai ke sini. Karena tidak tahu cara dan tidak pernah mau bertindak. Bagaimana cara tahu caranya? Yaitu dengan bertindak. Bertindak, belajar tiap hari, cari tahu terus sesuatu baru tiap hari. Saya dulu di tahap itu, sampai akhirnya saya sadar gitu, ini tidak akan pernah berhasil ya kalau tidak pernah ambil tindakan. Akhirnya ya udah saya buat aja YouTube gitu kan. Dari sini ada perubahan yang saya rasakan. Kan gini, teori itu banyak sekali ya di dunia ini, banyak betul. Dari A sampai Z, orang bakal bilang kayak gini. Tapi yang kita mau kan mana yang paling berhasil, nah, mana yang lebih berhasil daripada yang lain. Jadi saya kasih tahu aja, saya belum berhasil, tapi ilmu yang saya pakai ini yang saya sharingkan, yang mungkin kalian belum dapat juga gitu kan. Semoga bisa bermanfaat gitu. Adalah dari orang-orang yang saya anggap berhasil juga gitu. Mereka adalah orang-orang yang sudah sukses. Akhirnya saya tiru dan saya sampaikan. Dan memang betul-betul itu tadi, teori itu banyak tapi banyak yang berhasil. Saya praktekkan ini, itu betul-betul berhasil. Nah, jadi semoga apa yang saya sampaikan ini bisa berhasil di kalian juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.